Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Balkis Anissa Furi dan selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebijakan fiskal Islam. Saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman saya tentang topik ini dengan kalian semua. Materi yang akan kita bahas pada video ini sangat penting dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mengapa belajar kebijakan fiskal Islam itu penting? Karena kebijakan fiskal Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang mempunyai karakteristik, prinsip-prinsip, dan instrumen yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu, belajar tentang kebijakan fiskal Islam membantu kita untuk memahami dan mengenali sistem ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya harap teman-teman semua dapat memperhatikan dengan seksama dan mengikuti setiap langkah yang saya jelaskan dengan baik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video pembelajaran ini dan semoga materi yang akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Zakat fitrah dalam Ramadan, penerapan pajak pada sektor perdagangan dan jasa, pengelolaan dana zakat dan infak, penerapan prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya, merupakan studi kasus penerapan kebijakan fiskal Islam dalam kehidupan sehari-hari. Zakat fitrah sendiri merupakan amalan yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan, di mana umat muslim diajak untuk berpartisipasi dalam program redistribusi ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Penerapan pajak pada sektor perdagangan dan jasa adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Digunakan untuk membiayai kegiatan sosial seperti pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan sosial. Pengelolaan dana zakat dan infak menjadi contoh penting dari kebijakan fiskal Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya, dana zakat dan infak dapat digunakan untuk membantu mengembangkan ekonomi mikro seperti pemberian modal usaha bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap modal. Penerapan prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya menjadi contoh nyata dari kebijakan fiskal Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan melalui program-program redistribusi ekonomi seperti program bantuan sosial, beasiswa, dan subsidi bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan. Dalam praktiknya, penerapan kebijakan fiskal Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil, berkesinambungan, dan inklusif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar dan memahami kebijakan fiskal Islam agar dapat menerapkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan pajak untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengendalikan inflasi, mempromosikan pembangunan infrastruktur, dan memperbaiki distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal biasanya melibatkan pengelolaan pengeluaran dan penerimaan negara, termasuk pengumpulan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pengelolaan utang. Beberapa instrumen kebijakan fiskal Islam yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Di antaranya ada zakat, ada homs, ada jizyah, ada larangan riba, dan juga ada pajak. Zakat sendiri merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu untuk memberikan sumbangan keuangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pemerintah biasanya menggunakannya untuk membiayai program-program sosial dan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Homs merupakan sumbangan keuangan yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, misalnya pertanian, pertambangan, ataupun perdagangan. Homs kemudian dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan ekonomi dan juga sosial. Jizyah merupakan pajak yang dikenakan pada non-muslim yang tinggal di negara-negara Islam. Jizyah digunakan untuk membiayai program-program sosial dan ekonomi
seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya adalah larangan riba, merupakan praktik pengambilan bunga atau keuntungan yang tidak adil di dalam transaksi keuangan. Pemerintah dapat menerapkan larangan riba untuk mendorong sistem keuangan syariah yang lebih adil dan transparan. Yang terakhir ada pajak. Seperti halnya dalam kebijakan fiskal konvensional, pemerintah juga dapat mengumpulkan pajak untuk membiayai program-program sosial dan ekonomi. Namun, pajak dalam kebijakan fiskal harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh merugikan masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal Islam dapat membantu pemerintah mencapai tujuan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memperbaiki sistem keuangan yang lebih transparan dan beretika. Namun, penerapan instrumen-instrumen tersebut juga harus memperhatikan keberlanjutan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan contoh kebijakan fiskal Islam yang telah diterapkan oleh negara-negara Muslim. Yang pertama ada pengumpulan zakat, yang kedua ada pengembangan infrastruktur, yang ketiga ada penguatan sistem keuangan syariah, yang keempat ada pengembangan sektor pertanian, dan yang terakhir ada program pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada pengumpulan zakat. Beberapa negara Muslim seperti Malaysia, Indonesia, dan juga Pakistan telah mengumpulkan zakat dari masyarakat dan menggunakannya untuk membiayai program-program sosial dan ekonomi. Misalnya, di Indonesia zakat digunakan untuk membiayai program-program pendidikan, membiayai kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan yang kedua, pembangunan infrastruktur. Beberapa negara Muslim seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi telah menggunakan dana dari sumber-sumber keuangan Islam untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada penguatan sistem keuangan syariah. Beberapa negara Muslim seperti Bahrain, Qatar, dan juga Kuwait telah mendorong pengembangan sistem keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang adil dan transparan. Hal ini bertujuan untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang halal dan beretika. Yang keempat ada pengembangan sektor pertanian. Dari beberapa negara Muslim seperti Iran dan Sudan telah mengembangkan sektor pertanian dan memperkuat sistem pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kita sampai kepada yang terakhir yaitu program pemberdayaan masyarakat. Beberapa negara Muslim seperti Maroko dan Turki telah meluncurkan program-program pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh dana zakat dan sumber-sumber keuangan Islam lainnya. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan juga melindungi mereka dari kemiskinan. Lalu apa sih keuntungan dari kita menerapkan kebijakan fiskal Islam? Tentu saja ada keuntungannya. Contohnya, adil dan berkeadilan. Kebijakan fiskal Islam mendorong prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan pendapatan. Tentu saja hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antara si kaya dan si miskin. Yang kedua ada berkelanjutan. Kebijakan fiskal Islam mengutamakan prinsip-prinsip keuangan yang berkelanjutan dan tidak mengorbankan kepentingan generasi masa depan. Hal ini dapat membantu mencegah defisit anggaran yang berlebihan dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat dalam jangka panjang. Yang ketiga ada memperkuat sistem keuangan syariah. Kebijakan fiskal Islam dapat membantu memperkuat sistem keuangan syariah dan memperluas pasar keuangan halal yang adil dan transparan. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal Islam yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir, menumbuhkan nilai-nilai keagamaan. Kebijakan fiskal Islam dapat memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Muslim. Hal ini dapat membantu menguatkan identitas keagamaan dan meningkatkan kualitas kehidupan spiritual masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan juga berkualitas. Namun, penerapan kebijakan ini juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan juga transparan untuk memastikan keseimbangan anggaran yang baik dan mencegah risiko fiskal yang berlebihan.
Berdasarkan materi kebijakan fiskal Islam yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal Islam merupakan suatu rangkaian kebijakan fiskal yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Tujuannya dari kebijakan fiskal Islam adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan juga berkualitas. Instrumen kebijakan fiskal Islam meliputi beberapa hal seperti zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat beberapa contoh kebijakan fiskal Islam yang dapat diterapkan oleh negara, seperti pengenaan pajak, penghasilan yang lebih adil, pemberian insentif untuk pengembangan industri halal, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa keuntungan dari penerapan kebijakan fiskal Islam, diantaranya adalah mendorong prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan pendapatan, memperkuat sistem keuangan syariah, dan juga meningkatkan kualitas kehidupan spiritual masyarakat. Demikianlah penjelasan tentang kebijakan fiskal Islam yang dapat saya sampaikan. Dengan memahami prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam, instrumen kebijakan fiskal Islam, serta contoh kebijakan fiskal Islam yang dapat diterapkan, kita dapat memahami pentingnya kebijakan fiskal Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan juga berkualitas. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang kebijakan fiskal Islam dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa.